Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kesetiaan perkawinan. Injil hari ini berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan terkait erat dengan pengorbanan. Karena itu, tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Kita semua mengetahui bahwa sifat hakiki perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Untuk mengembangkan dan merawat hakikat perkawinan Katolik, dibutuhkan kesetiaan dan pengorbanannya yang adalah bahan bakar untuk menghidupkan dan menghidupi sebuah perkawinan. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk hidup sebagai suami istri, itu berarti mereka berani melakukan suatu perubahan total dalam kehidupannya. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ajaran Tuhan Yesus mengenai perkawinan ini sesuai dengan rencana Allah, bahwa penciptaan perkawinan bersifat tidak terceraikan dan tidak ada lembaga manusia manapun yang dapat mengakhiri perkawinan itu. Perceraian itu terjadi karena kelemahan manusia. Berdasarkan ajaran Yesus ini, Gereja Katolik menyebut perkawinan sebagai sakramen, yakni menjadi tanda kasih antara Kristus dan gerejanya. Sebagai mempelai pria, Kristus sangat mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Dengan pemahaman ini, gereja menegaskan bahwa perkawinan Katolik itu tak terceraikan sampai kapanpun, kecuali kematian yang memisahkan keduanya. Idealnya perkawinan terletak pada kenyataan bahwa setiap pasangan selalu berbeda dalam segala hal, tetapi mereka tetap berjuang sampai mati untuk terus menciptakan harmoni dalam perbedaan
sehingga keluarga mereka tetap langgeng dan lestari. Inilah ideal perkawinan yang dikehendaki Yesus ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Saudara yang terkasih, perkawinan adalah lembaga cinta yang menyatukan dua orang yang berbeda, tetapi perbedaan itu adalah anugerah untuk saling melengkapi satu sama lain. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan agar cinta dan kesetiaan benar-benar hidup di dalam setiap relasi pertemanan dan persahabatan, bahkan yang lebih penting di dalam keluarga kita masing-masing? Pertama, kita belajar menghadirkan Yesus di dalam setiap relasi dan keluarga kita. Menghadirkan Yesus berarti doa dan ekaristi hendaknya ada dalam kehidupan kita. Kedua, dalam setiap relasi dan keluarga, kita belajar mencintai sebagaimana Kristus mencintai kita. Kita belajar setia sebagaimana Kristus setia terhadap kita. Yesus mencintai dan tetap setia kepada manusia sampai tetes darah terakhir. Oleh karena itu, kita belajar juga untuk setia dan mencintai sesama kita dengan sepenuh hati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.